rasakan ke anak itu kan anak udah hampir 2 mingguan di desa itu. Tapi sebelum aku dikasih obat ini, ya aku nama anak itu cerita aku. Diawali dengan janji suci, diakhiri dengan luka yang tak terlihat. Sheila, Dania, dan Dita. 3 nama, 1 cerita pilu yang nyaris merenggut segalanya. Sheila memulai pernikahan mudanya dengan impian. Tapi, impian itu runtuh oleh perselingkuhan dan kekerasan. Bibirnya pernah berdarah, dihajar sang suami. Dan pengkhianatan itu ternyata telah terjadi sejak 2 bulan pertama pernikahan mereka. Setiap mengingat kembali, air mata perempuan 26 tahun itu tak terbendung, terutama saat ia mengenang putri kecilnya yang baru 3 tahun. Dalam luapan kekecewaan pada sang suami, Sheila pernah melampiaskan amuknya pada anaknya sendiri, mencubit, membentak, membiarkannya lapar, bahkan membanting si anak saat rewel. Pikiran kelam untuk mengakhiri hidupnya pun menghantui, meski ia tak berani melakukannya. Terlintas dalam pikirannya bahwa jika tidak langsung punya anak, ia masih bisa pacaran, tubuhnya juga tidak akan rusak, dan ia akan tetap cantik. Saya nggak amin, saya masih bisa pacaran, masih bisa kesini kesitu, jadi suami nggak ada arah buat selingkuh. Mungkin saya masih bisa merawat badan saya, masih bisa badan saya nggak rusak. Jadi saya tuh sering nyalain anak saya. Rumah tangganya nyaris berakhir, namun mereka memutuskan untuk rujuk. Tapi, damai itu tidak menyembuhkan lukanya. Sheila tenggelam dalam depresi berat. Namun, ada secercah harapan. Sheila diselamatkan oleh kader puskesmas. Lewat posyandu, ia dirujuk, hingga akhirnya mendapat pertolongan di poli jiwa. Kini, ia perlahan bangkit. Putrinya telah diamankan, dan Sheila menunggu waktu yang tepat untuk benar-benar meninggalkan luka masa lalunya. Luka yang sama, wajah yang berbeda. Dania merasakan tekanan serupa. Ia menggambarkan dirinya sebagai mayat hidup, berjalan dalam rutinitas tanpa jiwa, dilanda kelelahan yang tak kunjung padam. Setelah menikah dan dikaruniai 2 anak, kehidupan rumah tangganya retak. Dugaan selingkuh pasangan membuatnya terluka. Ia hanya menjalani rutinitas tanpa bisa merasakan kebahagiaan atau kesedihan, hanya kelelahan yang tak berkesudahan. Lalu ada Dita. Saat ia berusaha mencari pertolongan, justru di ruang konsultasi itulah ia dihancurkan oleh suaminya sendiri. Disalahkan dan dimarahi di depan dokter hingga ia hanya bisa terdiam, menahan tangis yang tak boleh keluar. Observasi psikiater kemudian mengungkap dampak yang lebih mengerikan. Anak mereka ternyata turut menanggung beban psikologis dari pertikaian orang tuanya. Tekanan tanpa dukungan bisa memicu depresi berat. Kisah-kisah ini adalah potret pilu di balik banyak pintu rumah tangga, sebuah jeritan hati yang kerap tak terdengar. Kisah Sheila, Dania, dan Dita bukanlah cerita biasa. Ini adalah gambaran nyata. Menurut dokter spesialis jiwa RSUD BDH Dr. Riko Lazuardi SPKJ, mayoritas istri yang berobat datang dalam kondisi depresi berat. Bahkan, beberapa telah mencoba bunuh diri atau melakukan kekerasan pada anak. Rata pasangan-pasangan muda di bawah 35 tahun yang datang tuh cukup banyak lah. Mungkin dalam sebulan bisa sampai 5-10 ya. 5-10 pasien baru yang mengenai kasusnya memang seperti itu. Biasanya pasangan di bawah 35 tahun dan seringkali dampaknya memang waktu datang sudah keadaan berat. Sudah ingin bunuh diri, melukai diri, kadang-kadang seperti melukai orang lain atau kadang-kadang bahkan berimbas pada anaknya. Yang sering seperti itu. Faktornya yang sering adalah masalah perselingkuhan, lalu kadang-kadang masalah yang seperti ekonomi, lalu kadang-kadang sampai bahkan dalam tanda kutip sesepele masalah komunikasi juga jadi sebab. Ketika tidak beda visi, yang satu inginnya kepingin menabung, yang satu inginnya tuh kepingin foya-foya, ada seperti ini juga. Perselingkuhan juga. Takutnya memicu stres juga banyak hal, bisa dari internal maupun dari luar. Dari luar pun bisa kita dapatkan dari dekat untuk keluarga maupun dari sekitar atau lingkungan. Keluarga tentu mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga pasien dengan gangguan depresi, terutama pada perempuan, karena menjadi support dia dalam kehidupannya sehari-hari, membuat seorang perempuan juga tidak merasakan sendirian. Jadi harus dengan pendampingan dan support keluarga. Tapi, kisah mereka juga bukti bahwa pertolongan itu ada. Deteksi dini,
uluran tangan, dan akses bantuan profesional bisa menjadi penyelamat. Mari kita mulai dengan mendengar, memahami, dan membuka percakapan. Karena di balik senyuman, bisa tersimpan luka yang hanya membutuhkan satu suara untuk meminta tolong.